Misalnya kita mau mengumpulkan tema berkaitan dengan pakaian, maka kita kumpul ayat-ayat tentang pakaian. Kemudian kalau kita mau membahas tentang pemerintahan, kita kumpulkan ayat-ayat tentang pemerintahan, bentuk pemerintahan bagaimana gitu ya. Nah, ini namanya tematik. Nah, kalau tematik ini tentu dia lebih kepada tafsir modernnya, karena ini ditemukan oleh ulama Mesir, ya, oleh ulama Mesir, Al-Parmawi namanya. Yang terakhir ada tafsir kontekstual, itu melihat konteks hari ini, seperti tafsir Fazlur Rahman, dia mengumpulkan ayat-ayat tentang Buddha, apa makna Buddha, ya, kenapa Buddha itu, apakah Buddha itu sebenarnya bagian dari ajaran Islam yang dibolehkan, dianjurkan atau gimana, itu ditelusuri. Sampai pada kesimpulan nanti ternyata Al-Quran itu melarang perbudakan, ya. Sehingga nanti Buddha itu dihapuskan dengan cara dimerdekakan tahap demi tahap. Kemudian yang ketiga ada namanya launut tafsir. Laun itu lebih kepada warna tafsir atau corak tafsir, pendekatan ya. Bisa kita artikan pendekatan. Jadi ada namanya anwa, macam, ya. Ada namanya metodologi, ada namanya approach, pendekatan ya. Ada POM, ada POM bentuk tafsir, macam tafsir, ada metodologi tafsir, ada approach, pendekatan tafsir. Nah, kalau pendekatan tergantung keilmuan kita. Kalau kita di syariah, maka pendekatannya hukum Islam, syariah. Maka nanti tafsir ahkam itu menggunakan tafsir yang khusus, ayat-ayat hukum. As-Sabuni, Al-Yasais, gitu ya. Nah, kita sering menggunakan tafsir Al-Yasais, As-Sabuninya, tafsir ahkam Imam Syafi'i, tafsir ahkam Ibnul Arabi, ya, pakai alif lam, Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi, dia ahli sufi, bukan ahli tafsir. Jadi tafsir ahkam Ibnul Arabi. Yang paling tebal, tafsir ahkam Al-Qurtubi, yaitu sampai berapa jilid, lebih dari 10 jilid ya. 19 atau 21 jilid itu. Tafsir ahkam Al-Qurtubi. Nah, ini saya tunjukkan misalnya beberapa tafsir, buku tafsir ya. Tafsir ahkam. Nah, ini coba kita lihat tafsir ahkam. Ahkamul Quran. Nah, ini buku tafsir Ahkamul Quran ini. Nah, ini kan, ini yang paling tebal nih, Qurtubi. Tafsir Ahkam, Jami Ahkam. Nah, ini sampai 20, 26, 24 jilid. Ya, ini yang paling lengkap, Al-Qurtubi. Bisa tafsir Ahkam Asy-Syafi'i, Al-Jassos. Al-Jassos lebih ringkas dengan Syafi'i. Bisa As-Sabuni, Royal Bayan. Ya. Tafsir Ahkam Abdul Qadir Saibah, ini agak jarang kita pakai. Yang paling banyak kita pakai yang Sobuni ini, kemudian Al-Qurtubi, Jassos, Ibn Arabi, Judami ya. Itu pendekatannya, pendekatan hukum Islam. Karena kita orang syariah, maka kita menggunakan tafsir ahkam. Ya. Warnanya, launnya, warna hukum. Nah, jadi bagaimana nanti kita menafsirkan Al-Quran, tafsir ahkam itu? Jadi sistematisasinya nanti, ya, pertama-tama kita lihat tafsir bahasanya mufradat, kata-kata yang sulit atau kata-kata yang penting. Nah, ini coba diperhatikan ya, cara menafsir supaya kalian tidak salah. Nanti buat makalah banyak sekali yang bersalah-salahan buat makalahnya. Enggak pandai dia menafsirkannya itu secara sistematis. Jadi sistematika tafsir itu pertama ditafsirkan dulu secara bahasa, ya, dilihat makna kata-kata yang sulit atau makna kata-kata yang penting. Misalnya wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, situ kan ada kata-kata quru. Apa makna quru? Quru itu menurut ini, menurut ini, menurut ulama Hanafi 3 kali
kotor, menurut 3 kali suci misalnya. Imam Syafi'i lebih cenderung 3 kali haid. Nah, itu dijelaskan ya. Nah, jadi makna kur itu kan mustarok, bisa mendua dia. Ya. Jadi orang yang haid apa itu, yang ditolak itu menunggu 3 kali suci, 3 kali haid atau 3 kali bersih. Nah, 3 kali kotor atau 3 kali bersih. Nah, itulah nanti perbedaan pendapat ulama ya. Dilihat dari sisi bahasanya dulu. Kemudian dari kalau mau dibuat dari sisi prase, boleh di sisi prase. Tapi kalau kita tafsir ahkam, kita langsung ambil kata-kata lapas-lapas yang mengandung hukum. Kemudian baru dilihat asbabun nuzulnya ya. Atau boleh juga asbabun nuzulnya dulu, perkenalan ayat. Ayat ini turun di Makkiyah berkenaan dengan ini. Ayat ini turun sesudah Hijriyah, sesudah Nabi hijrah atau sebelum Nabi hijrah, jumlah ayat sekian, penyebutan nama ayat surah diambil dari ayat ini gitu ya. Kenapa disebut surah Al-An'am diambil dari ayat sekian gitu. Jadi dijelaskan pengantarnya. Setelah itu baru nanti setelah sebabun nuzul, tafsir kata baru masuk ke tafsir ahkamnya, baru masuk kepada tafsir ahkam. Jadi isi kandungan ayat itu hukum-hukum apa yang terkandung dalam hukum ini, dalam ayat ini hukum ini, hukum ini. Nah, disitulah nanti kita menggunakan tafsir ahkam dan ilmu fikih, baru kita menggunakan buku-buku fikih untuk menjelaskan itu, dibantu dengan buku fikih. Nah, setelah dipakai nanti As-Sobuni atau Al-Yasais atau Al-Jassos atau kitab tafsir ahkam tadi Al-Qurtubi yang paling lengkap, paling tebal, nanti dibantu lagi dengan kitab-kitab fikih. Apakah kitab fikih Bidayatul Mujtahid, Muqaranal Majahib, fikih 4 mazhab. Kalau kita di Akhlaqus Saksiyah, boleh dipakai fikih Ahwalus Saksiyahnya gitu ya. Jadi begitu metodenya, metode menafsirkan Al-Quran itu. Jadi dipahami ya, coba dipahami sistematisnya ya. Pertama tafsir bahasa, pengenalan ayat atau pengenalan ayat, kemudian asbabun nuzul atau asbabun nuzul baru pengenalan ayat boleh ya. Sama tafsir bahasa, baru nanti masuk ke tafsir kandungan hukum ayat. Tafsir prase boleh atau langsung tafsir kandungan hukumnya langsung boleh ya. Jadi jangan tidak disebutkan asbabun nuzulnya, jangan tidak disebutkan tafsir katanya, itu sering terjadi begitu. Ya. Maka nanti secara sistematisnya makalahnya dibuat seperti demikian, sehingga nanti enak memahaminya. Ya. Saya kira itu saja penjelasan ringkasnya, metodologi menafsir. Ya, dalam menafsirkan nanti Anda bisa menggunakan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, biriwayah, dengan hadis, pendapat sahabat, pendapat ulama fikih, ya, atau menafsirkan dengan ro'yu, pendapat-pendapat ulama kontemporer sekarang, atau bisa juga menafsirkan nanti dengan ilmu pengetahuan modern, tafsir bil ilmi, pendekatan ilmi namanya, boleh juga kalau nanti dibutuhkan, ya, termasuk nanti tafsir tematik ketika bicara tentang ayat ayat misalnya ayat nikah, kan banyak ayat nikah. Nah, boleh jadi antum bisa memasukkan tafsir tematiknya untuk menjelaskannya itu. Nah, begitu. Jadi itu nanti dilakukan di tahap paling akhir, penjelasan yang lebih rinci. Jadi dia tafsir ahkam kita ini harus bentuk tahlili rinci. Tidak boleh tafsir global seperti orang tarbiyah. Tafsirnya global saja tidak boleh ya. Kita tafsirnya harus rinci. Karena kita orang syariah dan ayat yang kita bahas, kita tafsirkan adalah ayat-ayat berkenaan dengan syariah. Oke, saya kira itu aja pengantarnya. Ada yang mau bertanya, didiskusikan? Nanti silabus saya kasih menyusul. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya dengar kan? Dengar, Pak. Oh, Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini yang hadir 26 orang ya? Ya, ada yang mau ditanyakan tentang metodologi tafsirnya? Supaya tidak bersalah-salahan nanti.
Cukup? Nggak ada yang mau tanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, soal penafsirannya itu surah apa ya, Pak? Nah, itu nanti silabus, nanti saya kasih. Nanti sudah saya kasih silabus, baru dibagi kelompoknya ya. Nanti. Oh iya, Pak. Kalau Kosmanya mau minta silabus ke Prodi, boleh. Kalau enggak, nanti saya minta ya. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Nggak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kalau cukup, hari ini saya kasih tugas ya. Tugasnya hari ini, sebelum kalian menafsir, kalian rinci penjelasan saya tadi. Bagaimana metodologi menafsir, ya. Nanti saya kasih Pak, link. kurang paham. Kok bisa kurang paham? Tapi nggak bertanya, berarti udah paham lah. Nah, sesudah ini nanti saya kasih link YouTube-nya ya. Kalau masih belum paham, nanti di YouTube-nya diputar, salah satu YouTube-nya diputar. Kemudian dibuat resume metodologi tafsir, bagaimana cara menafsir ya. Nah, jadi kalau kita metodologi tafsir tidak paham, belum bisa kita masuk ke tafsir ahkamnya, karena metodologinya kita nggak ngerti. Nah, nanti saya kasih link YouTube-nya, nanti kalian buka salah satunya, kemudian kalian buat resumenya. Hari Sabtu nanti dikumpul. Ya. Pemakalah paling lama hari Sabtu dikumpul, hari Senin sudah tampil makalah, kan begitu. Nah, YouTube-nya nanti kalian apa namanya? Kalian putarlah. YouTube itu kotanya kan dikit, ambil aja yang 360 atau yang berapa kan, supaya nggak banyak makan kota. Kemudian buat resumenya ya, resumenya metodologi tafsir itu. Nanti baru ditulis dalam kertas selembar atau 2 lembar, sama contoh ayatnya, contoh tafsirnya. Kalau ada penjelasan contoh ayatnya, ya. Oke, penjelasannya itu ada lagi yang mau tanya? Cukup? Pak, mengenai keutamaan surahnya juga, Pak. Kalau kita tafsir ayat hukum, itu tidak ada keutamaan surah. Itu jarang bicara keutamaan surah. Itu bagian-bagian akhlak, akidah yang ada surahnya, keutamaan surah ini. Kalau ayat-ayat tentang hukum, ya bicara hukum dia. Berarti, Pak, penafsirannya itu diartikan per kata ya, Pak? Tadi kan sudah jelasin. Masa diulang lagi dari awal? Oh iya, Pak. Pak, nanti boleh tolong diketikkan di grup aja nggak? Nggak ada diketik, yang ada YouTube-nya. Nanti yang ngetik kalian atau kalian resume gitu ya. Oke, ada lagi? Pak, nanti kan ditambah contoh surahnya. Terserah surahnya kan, Pak? Surahnya ya sesuai dengan silabus lah. Di silabus itu kan ada ayatnya nanti. Surah apa, ayat apa, itu yang ditafsir. Enggak, Pak. Soal resumannya tadi, Pak. Resumannya. Resumenya nanti dari YouTube-nya. Lihat aja di YouTube-nya. Surahnya boleh ditambah. Ya. Oh iya, Pak.
2D. 2D. Oke, tidak ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, kuliah kita sampai di sini. Jangan nanya lagi ya ini. Itu sudah saya share YouTube-nya ke grup. Silakan nanti diputar, dibuat resumenya ya. Sampai situ aja, nanti minggu depan kita udah maju langsung makalah pertama aja ya, karena kita termasuk telat apanya itu. Terima kasih, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.